Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Deterministic Optimization and Stochastic Process dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama ada Mas Irsyad dan saya sendiri Firza Azmi dan Mbak Mareta, Mbak Balkis, dan Mas Paritia. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Balkis, silakan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang pertama ada deskripsi masalah. Kami dari PT Nusantara Snacks memiliki 3 poin penting terhadap masalah yang terjadi. Yang pertama adalah pemilihan lokasi produksi yang efisien. PT Nusantara Snacks akan melakukan ekspansi bisnis dan perlu mengkaji lokasi produksi yang optimum dengan mempertimbangkan lokasi terbaik, serta biaya bahan baku. Yang kedua, ada optimasi alokasi dan distribusi, mengatur alokasi bahan baku dan distribusi produk jadi agar permintaan pelanggan terpenuhi dengan biaya total. Yang terakhir ada pemenuhan keterbatasan kapasitas dan permintaan, yaitu memenuhi permintaan pelanggan tanpa melebihi kapasitas produksi. Tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama, penentuan lokasi produksi paling efisien. Yang kedua, mengoptimalkan distribusi produk ke pelanggan. Yang terakhir adalah menyusun alokasi bahan baku sesuai dengan kebutuhan produk. Manfaat dari penelitian kami yaitu yang pertama menjadi dasar pengambilan keputusan terkait lokasi produksi dan jumlah staf. Yang kedua, membantu meminimalkan total biaya, logistik, distribusi, dan tenaga kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan penggunaan bahan baku, kapasitas produksi, serta waktu pelayanan. Selanjutnya, Selanjutnya ada modeling dan formulation, yaitu problem datanya di sini kita menggunakan 4 tabel data. Yang pertama ada tabel pertama itu ada site information and material shipping cost. Yang kedua itu ada tabel product and ingredients mix. Yang ketiga itu ada tabel demand information. Yang keempat itu ada distance between plant and customer. Selanjutnya untuk decision variable yaitu yang pertama kita menentukan pola alokasi pengiriman yaitu XL, CO, dan PR. XL, CO, PR lebih dari sama dengan 0 yaitu untuk keterangannya tahun produk PR yang dikirim dari site SL ke customer CO. Yang kedua itu menentukan keputusan lokasi pabrik yang dibuka YSL yaitu YSL itu terdiri dari 0 sampai 1. Keterangannya itu ya bernilai 1 jika set SL dibuka dan 0 jika tidak. Kemudian ada objective functionnya, yaitu meminimalkan total biaya dengan biaya pembelian pabrik ditambah biaya material ditambah biaya pengiriman. Selanjutnya, untuk constraint functionnya itu yang pertama ada pemenuhan demand, yaitu setiap permintaan harus terpenuhi tepat sesuai jumlahnya. Yang kedua itu ada kapasitas site atau pabrik, yaitu total pengiriman dari sebuah site tidak boleh melebihi kapasitas jika site tersebut dibuka. Yang ketiga ada domain variable. Selanjutnya, Berdasarkan problem data dan function-function yang diberikan di sebelumnya, kami menggunakan data solver pada Excel dan didapatkan hasil bahwa plan Tucson memiliki efisiensi yang sangat signifikan sehingga plan Tucson layak dipertahankan dengan hasil supply total mencapai 11.900, yang mana itu menjadi ekses daripada kapasiti yang berjumlah 20.000, sehingga ekses kapasiti atau cadangan yang dihasilkan dari produksi plan Tucson adalah 8.100 dan plan Tucson mampu memenuhi seluruh demand yang ditandai dengan sign sama dengan sesuai pada layar. Dan total cost yang dihasilkan untuk menjalankan menggunakan plan Tucson dengan shipping cost sebesar 0,15 ton per miles adalah 1.030.750. Next. Untuk analisis dan kesimpulan proyek, fokus kami adalah mengoptimalkan lokasi pabrik dan efisiensi kerja untuk mendukung ekspansi perusahaan. Tujuannya yang pertama, menentukan lokasi optimal dengan linear programming. Yang kedua, mengevaluasi jumlah staf yang optimal dengan game teori. Yang ketiga,
menguji ketahanan solusi terhadap kenaikan biaya pengiriman. Next. Untuk analisis hasil, yang pertama bagian optimalisasi lokasi. Untuk penghitungan analisis hasil optimasi lokasi pabrik, kami menggunakan dengan aplikasi Excel Solver dengan menemukan bahwa takson di Arizona yang menjadi pilihan yang terbaik dengan biayanya sebesar 1.030.750 dolar. Taksan sendiri mampu memenuhi permintaan pelanggan yaitu 3.900 ton Jones, 4.200 ton untuk YZco, dan 3.800 ton untuk Square Q dengan total 11.900 ton. Dan kapasitas cadangan menghasilkan 8.100 ton yang memberikan fleksibilitas untuk ekspansi di masa depan. Next. Kemudian selanjutnya kami menguji ketahanan solusi terhadap kenaikan biaya pengiriman. Pada tarif awalnya yaitu 0,15 dolar per ton mile, biaya totalnya adalah 1.030.750 dolar dengan takson sebagai lokasi yang paling optimal. Kemudian ketika tarif naik ke 0,20 dolar per ton mile, biayanya meningkat sebesar 24,5% menjadi 1.283.720 dolar. Seperti pada tabel biaya pengiriman menunjukkan bahwa Takson tetap yang paling efisien, yang hanya membutuhkan 24,20 dolar untuk Square Q dibandingkan 118,60 dari Fresno. Ini membuktikan lagi bahwa Takson tahan terhadap fluktuasi harga bahan bakar. Selanjutnya, Oke, selanjutnya analisis lanjutan pengurangan jumlah staf. Jadi selain tadi pemilihan tempat yang optimum di mana akan dibangun pabriknya untuk distribusi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa apakah memungkinkan untuk mengoptimalisasi jumlah staf juga. Dari case ini kita menggunakan aplikasi POM-QM dan didapatkan dua data. Yang pertama data awal di 5 staff itu berapa hasilnya dan 4 staff berapa. Dan kita akan komparasi eh, di presentasi ini, yaitu untuk 5 staff utilisasinya ada di 26,7% dan jika dikurangi ke 4 staff utilisasinya masih di angka yang aman di bawah 100% yaitu masih di 33,3%. Jadi kenaikannya eh, tidak terlalu tinggi. Lalu kemudian untuk waktu tunggunya juga masih wajar yaitu peningkatannya dari 0,8 detik menjadi 4,7 detik. Hanya waktu tunggunya bertambah sekitar 3 detikan. Lalu kemudian juga untuk syaratnya adalah probabilitas lebih dari 3 pesanan itu harus di bawah 6%. Di mana ketika dikurangi ke 4 staf pun probabilitasnya masih di angka 3% untuk mendapatkan 3 pesanan. Lalu kemudian dari cost system dan biaya tunggunya pun itu turun dari yang 220.000 menjadi 180.000 untuk cost systemnya dan biaya tunggunya dari 200.000 turun ke 160.000 per jamnya. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa pengurangan pegawai ini layak dilakukan karena dari tingkat utilisasinya masih rendah, kemudian waktu tunggu pelanggan tidak naik signifikan, dan syarat 6%-nya juga masih dipenuhi, dan biaya keseluruhan daripada cost itu turun. Oke, selanjutnya, kesimpulannya adalah Tucson ini sangat optimal untuk dipilih untuk dibangun pabrik distribusi yang baru. Kemudian juga sensitivitasnya juga ketika ada kenaikan 0,05 dolar, Tucson ini masih menjadi pilihan yang paling baik, yaitu ada kenaikan biaya 24,5%, tapi jika dibandingkan dengan pilihan lain, ini masih yang paling optimal. Lalu kemudian juga pengurangan tenaga kerja keempat staf ini layak dilakukan dengan berbagai aspek yang telah tadi disebutkan. Kemudian sarannya adalah kita harus membangun pabrik di Tuskon ini untuk efisiensi dan juga untuk ekspansinya. Kemudian kita juga perlu mengelola biaya logistik dengan kontrak jangka panjang. Kita bisa mengurangi staf keempat tapi hindari sampai agar tidak dikurangi lagi ketiga staf. Kemudian kita mengembangkan sistem monitoring berbasis data. Oke.
Ya, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami.